Saya Samsul Taufik ingin mempresentasikan tentang motivasi kerja. Motivasi ialah suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku. Menurut Gibson, motivasi ialah keinginan untuk berusaha atau berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan atau ditentukan oleh kemampuan, usaha, atau upaya untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Menurut Stephen V. Robinson, dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Keanekaragaman ini menyebabkan perbedaan perilaku. Dalam hal ini, beberapa hal berkaitan dengan titik tolak individu, yaitu kebutuhan dan tujuan. Setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, timbul adanya perasaan kepuasan kerja dan ketidakpuasan. Oleh karena itulah, setiap pimpinan atau manajer suatu organisasi perlu menciptakan suatu iklim yang sehat secara etis bagi anggotanya atau pegawainya, di mana mereka melakukan pekerjaan secara maksimal dan produktif. Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang atau karyawan agar mereka bersemangat dalam dapat mencapai hasil sesuai dengan tuntutan perusahaan. Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi tercapainya tujuan bersama ini terdapat dua macam, yaitu motivasi finansial, yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut insentif. Yang kedua, motivasi non-finansial, yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial atau uang, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusia, dan lain sebagainya. Faktor kesehatan ekstrinsik yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan ketidakpuasan yang meliputi supervisi, kondisi kerja, hubungan interpersonal, dan bayaran dan keamanan, dan kebijakan organisasi. Faktor motivasi intrinsik yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan meliputi prestasi, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pertumbuhan, dan perkembangan. Menurut Virum, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh ekspektasi atau harapan. Keberhasilan pada suatu tugas instrumentalis yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Valensi yaitu respons terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi itu timbul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor adanya perasaan ingin mencapai sesuatu hasil dengan melakukan pekerjaan menantang dengan baik. Yang selanjutnya, suatu kebutuhan dari dalam diri sendiri yang ingin melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, melakukan pekerjaan menurut perasaan adalah penting. Selanjutnya, apa yang dilakukan itu selalu berkaitan dengan suatu tujuan. Selanjutnya, apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang menarik. Selanjutnya, melakukan pekerjaan dengan harapan akan ada promosi. Yang ketujuh, mengerjakan sesuatu adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ke-8, mengharapkan kemungkinan kenaikan penghasilan. Yang ke-9, mengerjakan sesuatu sebagai kredit untuk keperluan penilaian penampilan prestasi yang akan datang. Yang ke-10, untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan dari atasan. Yang ke-11, melakukan sesuatu dengan kemungkinan bertambahnya kebebasan dalam pekerjaan. Yang ke-12, melakukan harapan akan pengakuan dari teman sejawat. Yang ke-13, melaksanakan tugas dengan tekad tidak menginginkan kelompoknya berpenampilan buruk. Yang ke-14, jaminan adanya keamanan kerja yang prima. Yang terakhir, mengerjakan sesuatu karena dorongan oleh kondisi fisik pekerjaan yang baik. Bentuk-bentuk motivasi. Motivasi positif itu merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. Motivasi negatif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Cara untuk meningkatkan motivasi kerja ialah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil. Yang kedua, mengobarkan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa penting.
Yang ketiga, memberikan kritik yang konstruktif untuk bawahan. Yang keempat, menggunakan taktik untuk mengatasi bawahan yang tidak loyal. Tujuan motivasi adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Selanjutnya, kesimpulannya, salah satu aspek dalam meningkatkan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi atau daya perangsang kepada karyawan. Dengan istilah populer sekarang, pemberian kegairahan bekerja kepada karyawan. Ini juga berarti bahwa setiap karyawan yang memberi kemungkinan bermanfaat ke dalam perusahaannya diusahakan oleh pimpinan agar kemungkinan itu menjadi kenyataan. Usaha untuk merealisasikan kemungkinan tersebut ialah dengan jalan memberikan motivasi. Motivasi ini dimaksudkan untuk memberikan daya perangsang kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya. Menurut Manulang tahun 2002, bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya, yang sudah barang tentu akan mempengaruhi perilaku organisasi, termasuk ketidakpuasan kerja. Teori-teori motivasi ada dua, yaitu teori motivasi kepuasan dan teori motivasi proses. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.